Salam kemenangan. Ya, kita kembali lagi hari ini di Victorious Devotion. Pagi ini kita mau mengawali hari kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui nyanyian pujian penyembahan kita. Dan kita juga mau mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian penyembahan kita. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa, karena kami mau menikmati dan merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. haleluya, haleluya.
berkat anugerah-Mu, sungguh limpah kasih-Mu, bertambah-tambah anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat semua pengorbanan-Mu bagi kami, ya Bapa. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada saat ini, kami ada di dalam keberadaan kami. Kami tahu semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan? Kami yang bukan siapa-siapa. Engkau pandang berharga, Engkau pandang mulia. Dan hari ini, saat ini, kami mau Tuhan Yesus semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah setiap benih-benih daripada firman-Mu tertanam di dalam hati kami, tumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. 10, 20 hingga 100 kali lipat. Dan banyak orang yang menikmati buah daripada firman-Mu melalui hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memahami firman-Mu, dan kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Puji nama Tuhan, shalom. Kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah di pagi ini kita mau sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema yaitu pemurnian iman melalui pendisiplinan. Kita baca ayat bacaan kita yang ada dalam Ratapan 3 ayat 24 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita membaca Ratapan 3, kita akan disuguhkan dengan sebuah adegan yang sangat menyayat hati, sangat menyayat jiwa kita, sangat menguras emosi kita. Jadi pergumulan dari peratap yang menuliskan kitab Ratapan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sedang menjadi perwakilan bagi kita. Di mana kita di dalam hidup ini tidak akan lepas dengan berbagai macam-macam kondisi. Dan tidak jarang juga dengan kondisi kita, dengan perbuatan kita akan menerima yang namanya pendisiplinan. Ada konsekuensi logis dari apa yang harus kita terima terhadap apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diwakili oleh penulis kitab Ratapan ini dengan melihat kondisinya. Ya. Orang yang merasa masa depannya kelam, dia pasti akan selalu teringat dengan masa lalunya yang baik dan yang indah. Tetapi kondisi daripada umat Tuhan yang tertulis dalam kitab Ratapan, baik masa lalu dan masa depannya itu sama-sama kelam. Itu sama-sama mengerikan dan kelihatannya penuh dengan kepedihan hidup yang tidak serta-merta dapat dilepaskan dari kehidupan mereka.
Sementara pada saat sang penulis sedang merenungkan, sedang meratapkan nasibnya, di dalam renungannya, di dalam ratapannya, ada sebuah kesadaran di dalam dirinya, yaitu apa? Bahwa pada saat dia menyadari kondisinya dan dia tidak membangkitkan semangatnya, tidak membangkitkan pengharapannya, maka dia tidak akan menemukan makna yang terdalam dari apa yang terjadi, dari apa yang sedang mereka alami. Dari ayat yang kita baca, dari ayat 22 sampai 39 tersebut, ada sebuah keyakinan dari sang penulis bahwa di dalam kepasrahannya, di dalam penyerahan hidupnya kepada Tuhan, ada kasih Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Ada harapan yang besar yang mereka bisa raih, yang mereka bisa rasakan. Jadi dengan mengakui keberadaan Tuhan, dengan mengakui kasih setia Tuhan yang begitu besar, maka sumber pengharapan yang adalah Tuhan itu sendiri adalah sumber pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Penderitaan yang dialami oleh umatnya Tuhan dan oleh kita saat ini, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, akan menghasilkan pernyataan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah iman kita semakin dimurnikan dengan pendisiplinan-pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pendisiplinan Tuhan atas kehidupan kita itu seperti obat untuk sakit penyakit. Dan endingnya adalah memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan memberikan kesegaran bagi kita. Tetap berpegang teguh kepada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menjalani hari kita, hari-hari hidup kita dengan percaya, dengan tetap terus berpegang bahwa kasih setia Tuhan besar atas hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan Yesus di dalam segala keberadaan kami. Kami telah melihat betapa kasih-Mu begitu besar atas umat-Mu. Biarlah sekalipun kami sedang meratap, sekalipun kami sedang menangis, sekalipun kami sedang menaruh harapan kepadamu, tetapi biarlah kami tetap juga terus Tuhan Yesus mempercayakan itu semua kepadamu. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang kecewa. Iman kami tetap murni di hadapan-Mu. Iman kami tetap teguh di hadapan-Mu. Sekalipun kondisi dan keberadaan kami tidak seperti yang kami harapkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk suara-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami, yang selalu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Dan biarlah itu menjadi landasan untuk kami hidup tetap beriman kepadamu dengan iman yang murni. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami terus menikmati kasih-Mu. Hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Berjalan sesuai dengan koridor firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami terima kasih karunia Tuhan yang selalu baru dan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari-hari, selamat menjalani kehidupan dengan kasih karunia Tuhan yang besar, yang tidak berkesudahan. Dan jangan takut, jangan marah saat menghadapi pendisiplinan dari Tuhan. Sampai bertemu di Victorious Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.